guys, selamat datang di podcast SMK Al-Hikmah 2 Garut. Hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya, yaitu Kak Danis, Ketua OSIS periode tahun 2023. Halo Kak Danis. Halo, Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Kak Danis. oke. Perkenalkan, nama saya Danis Mustofa. Saya di sini sebagai alumni SMK 52 Garut. Dan saya juga dulu sempat menjabat sebagai ketua OSIS selama 1 tahun. Dan kemudian setelah saya menjabat sebagai ketua OSIS setelah lulus, saya juga sempat menjabat sebagai pembina OSIS. Jadi setelah lulus dari jabatan ketua OSIS, pas sudah lulus jadi alumni, dikasih kesempatan lagi untuk menjadi pembina OSIS. Jadi dikasih kesempatan lagi untuk membimbing OSIS untuk yang kedua kalinya gitu. Hebat. Kalau boleh tahu nih kesibukan hari ini apa akhir-akhir ini? Untuk kesibukannya akhir-akhir ini karena saya sebagai pembina OSIS, jadi kesibukannya yang pertama tentunya mendidik atau membimbing anak-anak OSIS untuk menjadi OSIS yang berkualitas ke depannya. Dan juga untuk yang kedua, saya juga menjabat sebagai staf tata usaha bidang kesiswaan, yang dimana masih berhubungan dengan siswa atau masih berhubungan dengan OSIS itu sendiri. Jadi dari kedua jabatan itu masih ada kesinambungan pekerjaan sebenarnya mah. Masih gak jauh-jauh dari OSIS. Dari dulu masih jadi siswa sampai sekarang sudah lulus, masuk dunia kerja masih bergelut di kehidupan organisasi OSIS gitu. Iya. Kakak kan lama ya OSIS. Ya. Hampir berapa tahun Kak menjabat jadi OSIS? 1 tahun kan? Kalau sebagai ketuanya 1 tahun, ada 1 tahun. 1 tahun Boleh lebih. tahu motivasi dulu sebelum masuk OSIS itu apa sih Kak? Motivasi saya untuk masuk organisasi OSIS. Yang pertama, saya ingin melatih mental saya. Yang pertama, mental itu penting kan? Yang pertama mental, yang kedua untuk melatih leadership saya atau kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan saya. Dan ketiga, untuk melatih cara public speaking di depan halayak gitu ya. Karena public speaking juga sangat dilatih di organisasi OSIS. Karena tanpa kita sadari secara langsung dari kegiatan-kegiatan yang kita jalani, yang kita buat, secara tidak langsung kita belajar apa itu tanggung jawab, kerjasama dengan rekan sesama organisasi, dan yang ketiga yang tadi itu ya public speaking. Karena dengan adanya kemampuan untuk berbicara di depan halayak itu akan sangat berguna pada saat kita keluar dari lingkungan sekolah gitu loh. Maksudnya nanti akan berguna di lingkungan dunia kerja kita nanti atau di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal nanti. Oke. Setelah kakak masuk OSIS nih, ada gak sih perubahan-perubahan kayak misalkan kayak kakak tuh kan dulunya kalem-kalem aja nih, terus pas masuk OSIS jadi kayak wah kayak harus ngebagi waktu nih atau kayak harus banyak berbicara mungkin. Ada Oh, gak sih? ada sih, pasti ada lah ya. Yang awalnya sebelum masuk organisasi kan kakak dulu di SMP belum pernah masuk dunia organisasi ya. Jadi masih kayak anak-anak biasanya cuma datang sekolah, belajar, setelah itu langsung pulang. Nah, untuk di SMK pas masuk dunia OSIS pasti ada perubahan yang sangat signifikan yang saya rasakan. Yang pertama di segi kesibukan tentunya. Karena dulu cuman
datang langsung pulang. Yang sekarang setiap ada event atau setiap ada kegiatan di sekolah, pasti yang ngurus itu OSIS kan. Iya. Nah, jadi setiap ada event, sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu apa saja sih yang harus disiapkan di event nanti. Jadi sebagai ketua OSIS, saya mengarahkan rekan-rekan saya atau teman-teman saya yang ada di OSIS untuk mempersiapkan event-event tersebut gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih fungsi OSIS menurut Kakak? Fungsi OSIS untuk di lingkungan sekolah Ya. atau untuk diri pribadi? Untuk lingkungan sekolah dulu mungkin. Untuk lingkungan sekolah. Jadi menurut saya, ini menurut saya ya. Jadi Ya. kan menurut tiap orang pendapatnya beda-beda. Beda. Jadi untuk menurut saya, fungsi OSIS adalah bagi sekolahnya, Ya. bagi sekolah, OSIS merupakan wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Baik itu untuk memajukan sekolah atau untuk membimbing para siswa lainnya. Oke. Selain itu, menurut saya OSIS juga berfungsi untuk mendorong kreativitas dan kemampuan siswa di lingkungan sekolah. Oke. Kalau untuk pribadinya? Nah, untuk pribadinya mungkin dari segi manfaatnya kali ya. Oh iya, Pak. Nah, dari segi manfaatnya untuk pribadinya, dari segi manfaatnya yang tadi saya sudah sempat bilang ya, sempat singgung tadi, manfaat bagi diri sendiri yaitu yang pertama untuk menumbuhkan mental, Iya. yang kedua untuk bisa menjalin kerjasama dengan sesama rekan, Oke. dan yang ketiga untuk membentuk suatu jiwa kepemimpinan kita gitu. Jadi Oke. manfaatnya yang paling penting kita dapat membentuk jiwa kepemimpinan, baik itu bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun organisasi kita gitu loh. Ya. Lama di OSIS nih Kak. Gimana sih Kakak cara mengatasin orang-orang yang cekcok gitu? Cekcok di sini maksudnya tentang perbedaan pendapat kan, misalkan yang ini pengennya A, yang ini pengennya B gitu. Gimana sih cara mengatasin itu? Oke, untuk mengatasi perbedaan pendapat ya, biasanya perbedaan pendapat adanya pada saat kita rapat mungkin ya, Iya. untuk rapat untuk suatu event mungkin ya. Nah, kita ambil rapat untuk suatu event. Biasanya pada saat kita rapat untuk mempersiapkan suatu event, pasti ada perbedaan pendapat. Yang A maunya gini, yang B maunya gitu kan. Nah, sebagai ketua kita harus bisa menampung semua pendapat yang ada pada anggota kita, ditampung dulu semua, mau berapa banyak. Nah, nanti kita saring dulu, nanti kita pikirkan yang mana yang menurut kita baik dan masuk akal untuk diterapkan di event kita nanti gitu. Mungkin kalau boleh tahu nih, pengalaman tersenang dan tersedih selama Kakak di OSIS itu apa sih? Tersenang dan sedih nih. Tersenang mungkin karena sebelumnya kakak belum pernah masuk ke dunia organisasi. Iya. Pas masuk ke dunia organisasi itu senangnya bisa mencoba hal yang baru gitu loh. Oke. Kan yang dulu flat-flat aja hidupnya, sekarang bisa apa ya, pengalaman barunya ya kayak mencoba hal yang baru yang belum pernah dicoba dulu gitu Iya. loh. Seperti kalau dulu mah kalau ada event, Iya. kalau ada event kan kita yang jadi pesertanya. Oh iya, iya. Kalau sekarang kita yang jadi panitianya. Iya, yang Nah, ngadain acaranya. iya, yang ada acaranya gitu loh. Nah, senangnya itu pas kita bikin event, terus acaranya lumayan berhasil. Iya. Nah, kan kita lihat respon dari orang-orang atau respon dari anak-anak sekolah. Iya. Kalau mereka seneng tuh kayak apa ya?
ada kepuasan tersendiri untuk diri kitanya gitu loh. Jadi eh, perjuangan kita untuk bikin dan mempersiapkan event selama beberapa bulan ke belakang itu terbayarkan gitu loh. Menurut kakak berorganisasi itu penting gak sih untuk kita? Ini balik lagi ke pendapat masing-masing ya. Oke. Menurut saya OSIS itu penting sebenarnya mah, yang kakak rasakan mah penting karena dari OSIS kakak em, banyak sekali dapat hal positif yang sudah Bapak sebutkan, jiwa kepemimpinan, kerjasama, sama rasa tanggung jawab. Itu 3 hal itu yang paling kakak rasakan Oke. dari sebelum masuk dan sesudah masuk OSIS gitu loh. Apa sih pendapat kakak nih tentang orang-orang yang bilang OSIS mah babu sekolah cuman disuruh-suruh doang gitu kerjaannya sama guru gitu. Apa sih pendapat kakak tentang itu? Pendapat tentang babu sekolah ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan mungkin ya di setiap sekolah pasti ada beberapa orang, mungkin banyak siswa yang menganggap bahwa OSIS itu babu. Iya. Kalau menurut kakak, mending orang-orang yang seperti itu sama kitanya, kan pasti ada kan yang bilang seperti itu. Nah, kita mending fokus ke diri kita sendiri. Oke. Anggap saja mereka sebuah cobaan yang tadi saya katakan untuk pembentukan mental kita. Oke. Itu salah satu ujian mental kita pada saat kita masuk ke dalam organisasi OSIS. Itu contohnya ya. Banyak orang-orang yang bikin kita kalau kita mentalnya belum siap, pada saat orang-orang bilang kita adalah babu sekolah karena kita sering istilahnya kayak disuruh buat event ini, suruh buat event itu, kan orang-orang itu tidak tahu apa sih manfaat atau apa sih fungsi buat diri kita nantinya gitu loh. Makanya mereka bilang babu sekolah. Ya, menurut kakak, mending kita gak usah menangkapi hal-hal yang kayak begitu. Kita terima, tapi jangan kita pikirkan. Karena kalau kita pikirkan, bukannya kita mendapat hal positif, tapi nantinya kita bakalan down mentalnya. Jadi mending udah cuman didengerin selewat aja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kita tetap berpikir ke manfaat untuk diri kitanya nanti. Berpikir untuk jadi ini tuh sebuah cobaan untuk diri kita karena kita masuk organisasi OSIS untuk pembentukan mentalnya kita sendiri gitu loh. Mungkin pesannya mungkin Kak untuk angkatan selanjutnya yang meneruskan OSIS di SMK Al-Hikmah itu apa? Pesan untuk anak-anak OSIS untuk angkatan yang sekarang, karena saya lihat untuk minatnya sendiri ya, Iya. untuk mengikuti organisasi OSIS itu sudah cukup berkurang untuk yang sekarang. Oh iya, iya. Dilihat dari 2 angkatan terakhir, cuma beberapa orang dari sekian banyaknya siswa yang masuk ke dalam OSIS. Iya. Karena kebanyakan yang tadi mereka berpikirnya Di situ ada babu. iya, Iya. berpikirnya di sisi negatifnya saja. Iya. Mereka tidak tahu bahwa sisi positifnya itu sangat membantu karakter kita di masa depan gitu loh. Pesan untuk anak-anak OSIS angkatan sekarang, mungkin kalian harus tetap semangat Oke. dengan apa yang sudah kalian pilih dulunya, karena pilihan kalian itu tidak salah. Pilihan kalian itu akan menjadi timbal balik yang positif di masa depan.
pilihan kalian saat ini akan membuat diri pribadi kalian yang sangat baik lagi untuk kedepannya gitu. Jadi jangan istilahnya jangan stres, atau kalau anak zaman sekarang apa ya, istilahnya banyak yang kayak pokoknya itu ya yang gangguan mental itu gara-gara kalian di OSIS cukup capek ya Iya. untuk bikin suatu event atau bikin acara-acara. Ya intinya mah semangat, jangan terlalu difikirkan apapun kata orang, kalian tetap fokus dan ingat aja manfaat untuk diri kalian ke depannya gitu loh. Oke. Terakhir deh Kak, kesan Kakak nih selama menjabat menjadi ketua OSIS nih, apa sih Kak di SMK 52 Garut? Kesan? Kesan. Berarti kesan itu yang hal-hal yang membahagiakan lah. Hal-hal yang membahagiakan. Ya. Hal-hal yang membahagiakan selama saya menjabat yang memorial. Yang memorial untuk kakak apa ya? Mungkin dari segi proses sebelum ke event tersebut. Kan sebelum ke event kita pasti sering-sering kumpul kan, maupun itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, menurut kakak itu memori-memori pada saat kita kumpul-kumpul, walaupun kita kumpul-kumpul sama temennya bicarain tentang event atau kerja lah istilahnya, tapi pada saat kita sudah lulus sekolah, hal itu yang sangat memorable pada diri kita sendiri gitu loh. Istilahnya mah kayak kakak sekarang udah lulus, kan teman-teman udah menempuh untuk mengambil impian sendiri masing-masing. Iya. Yang paling dikangenin atau memorable hal itunya, hal kumpul-kumpulnya gitu loh, hal-hal kayak capek-capeknya sebelum kita masuk ke event gitu loh. Mungkin segitu aja guys podcast dari kita. Mungkin terima kasih terlebih dahulu kepada Kak Danis nih. Guys, jangan lupa dukung terus channel ini. Semoga berkembang channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.